Nah, di bagian terakhir ini saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana kita sebagai pelaku bisnis bimbingan belajar dapat bertahan di tengah masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki tahun kedua di mana pandemi corona ini masuk ke Indonesia ataupun menyerang negara-negara secara global atau secara internasional. Hal ini sudah pasti akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan kita. Apalagi kita yang memiliki tanggung jawab agar bisnis kita ini, bimbingan belajar kita ini tetap dapat berjalan. Karena tidak mungkin kita serta-merta memberikan PHK kepada tutor-tutor tersebut atau kepada staf-staf kita ya. Sedangkan banyak siswa yang akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti atau berhenti ya. Ya, dikarenakan memang keuangan secara global itu mengalami penurunan yang sangat drastis dan sangat nyata. Lantas, bagaimana kita menyiasatinya ya? Di sini saya akan berbagi beberapa pengalaman. Di awal pandemi memang itu adalah boleh dibilang masih dalam keadaan yang bisa dikendalikan. Karena apa? Karena masih ada sisa-sisa keuntungan dari bulan-bulan sebelum dinyatakan bahwa Indonesia ini pandemi. Seperti itu. Namun memasuki bulan kedua ya, apalagi ditambah informasi-informasi yang ada mengakibatkan orang tua akhirnya memutuskan untuk memberhentikan siswanya ini atau memberhentikan anaknya ini ya, tidak tidak mengikuti bimbingan belajar dulu. Banyak ya, awal mulanya itu sebelum pandemi siswa saya khusus di cabang Jakarta ini ya, di pusat ini itu sekitar 78 siswa aktif ya. Namun memasuki bulan kedua di tahun pertama Indonesia dinyatakan pandemi, itu langsung turun drastis. Awalnya turun ke angka 56, kemudian bulan berikutnya turun lagi ke angka 50, dan yang paling fatal itu di bulan keempat ya. Bulan keempat itu benar-benar masa-masa yang sangat sulit menurut kita semua ya, menurut saya, staf-staf juga tutor gitu. Nah, di situ hanya tersisa sekitar 40 siswa saja ya, dan 40 siswa ini juga kita lihat ya gelagatnya juga akan berhenti gitu, karena ya orang tua mereka juga mendapatkan dampak dari kondisi ekonomi saat itu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan budget ya, dan itu dianggap nanti aja deh gitu kan ya, toh juga anak saya bisa kok saya ajarin sendiri, seperti itu. Akhirnya kita memutar akal bagaimana caranya supaya siswa yang ada ini tetap berjalan gitu. Namun kita juga tidak dapat memberikan atau memaksakan orang tuanya, karena kalau dipaksa otomatis atau kita tetap dengan kondisi saat normal, otomatis ya yang 40 ini bisa keluar semuanya, seperti itu ya. Jadi saya menyiasatinya dengan menambah jam belajar, tapi tidak mengurangi tarifnya ya.
Jadi di sini saya menambah jam belajarnya saja. Dan itu sudah kita konsultasikan dengan tutor, sudah kita diskusikan bersama, akhirnya tutor pun memahami. Ya, daripada kita semua terdampak gitu kan. Jadi apa salahnya gitu kan. Toh kita berharap kondisi seperti ini tidak akan berlangsung lama. Kemudian saya juga memutuskan untuk kita aktifkan bimbingan belajar secara online. Jadi awalnya kita berikan, mungkin ada orang tua yang menginginkan tarif lebih murah ya, kita alihkan ke bimbingan belajar secara online. Bimbingan belajar secara online ini juga meminimalisir pengeluaran bulanan kita seperti biaya listrik, kemudian biaya wifi, kemudian air ya, seperti itu. Jadi ya siswa-siswa yang yang setuju untuk melaksanakan bimbingan belajar secara daring, akhirnya ya kita lakukan dengan kesepakatan tutornya juga. Nah, siswa yang bersikeras tetap harus tatap muka, tentu kita harus mempersiapkan protokol yang sangat ketat pada saat itu ya. Karena di sini saya sebagai owner harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbel. Jadi, saya persiapkan bagaimana kondisi belajarnya, kegiatan belajarnya tetap ya, social distance itu tetap ada, kemudian wajib menggunakan masker ya, kemudian wajib hand sanitizer. Pada saat itu belum terlalu aktif ya, masih pasif ya informasi mengenai vaksin ya. Nah, pada saat sudah mulai gencar-gencaran vaksin, wajib vaksin. Seperti itu. Dan siswa yang memiliki gejala seperti batuk, baik siswa ataupun tutor yang memiliki gejala seperti batuk, flu, panas, itu tidak kita izinkan untuk datang ke bimbingan belajar. Karena saya tidak ingin mengambil resiko atas keselamatan dari tutor saya. Gitu ya. Dan alhamdulillah siswa pun memahami. Nah, tips yang selanjutnya adalah kita tetap memberikan pembelajaran dengan baik seperti sebelum keadaan pandemi ini. Jadi saat masih kondisinya normal, kita berikan seperti itu pembelajarannya tanpa mengurangi kualitas dari materi yang kita sampaikan. Meskipun tidak kita pungkiri, banyak siswa atau orang tua yang akhirnya menyepelekan pentingnya metode-metode belajar dikarenakan sistem pembelajaran secara online, di mana siswa dapat mencari jawaban di internet, atau orang tua yang tidak sabar bisa langsung memberikan jawaban kepada anaknya dan sebagainya ya. Jadi di sini peran kita agar bimbingan belajar kita ini dapat terus berjalan di masa pandemi adalah tentunya menyiasatinya dengan catatan tidak mengurangi atau tidak memberikan tekanan-tekanan dan paksaan baik kepada si siswanya ataupun tutor kita. Gitu ya. Nah, kita juga jangan berkecil hati apabila banyak siswa yang akhirnya memutuskan berhenti dikarenakan kondisi ekonomi, ya kan? Karena kondisi seperti ini juga tidak hanya dialami oleh teman-teman saja, tapi hampir seluruh bimbingan belajar yang ada di Indonesia juga mengalami dampak dari pandemi ini. Ya, penurunan omset itu sudah pasti ya, karena pendapatan kita yang biasanya bisa bersih ke kita, ini harus kita ganti ke penyediaan inventaris khusus selama pandemi.
seperti alat ukur, kemudian menyediakan hand sanitizer itu wajib ya beserta masker, kemudian memberikan kuota kepada tutor yang mengajar online dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap balik lagi, teman-teman harus optimis bahwa kondisi seperti ini akan segera berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin ya. Juga teman-teman yang memutuskan untuk membuka bimbingan belajar di masa pandemi ini, jangan lantas mengurungkan niatnya ya. Karena kembali saya ingatkan bahwa bimbingan belajar ini menjadi satu-satunya opsi terbaik bagi orang tua untuk tetap dapat memberikan bimbingan meskipun orang tua bekerja. Gitu ya. Dikarenakan kondisi belajar di sekolah pun juga meskipun sudah ada yang tatap muka tapi belum bisa seperti normal ya, intensitasnya masih mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu pun juga dalam sekali pertemuan biasanya 2-4 jam saja ya. Jadi di sini masih terbuka luas prospek dari bimbingan belajar ya, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat.